Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan telah memberikan kita kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian kelompok kami pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Krisna Jibanindra Yuda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas pada semester tahun ini. Saya mewakili kelompok saya untuk memaparkan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Siswa pada Pembelajaran Tema 3 Subtema 1 Aneka Benda di Sekitarku dengan model PAIKEM, Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, kelas 3 SDIT Yasmin tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya tidak sendiri, yaitu saya beranggotakan dengan yang pertama Dekarista Andriani, lalu Karinanda Sela Selviani, dan saya sendiri yaitu Lulu Husnia. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan, yaitu bab 1 yang berisikan latar belakang, lalu berisikan pembatasan masalah, lalu berisikan identifikasi masalah, lalu yang terakhir ada solusi. Latar belakangnya yaitu berdasarkan hasil observasi pada kelas 3 SD IT Yasmin Jakarta, terlihat guru masih menggunakan model demokrasi dan media pembelajaran yang hanya tersedia di sekitar. Lalu timbullah masalah yang ada dua masalah, yaitu yang pertama ada siswa terlihat bosan saat proses pembelajaran, lalu yang kedua ada siswa masih asik mengobrol dengan temannya. Lalu timbullah solusi yang mana untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas 3 SD IT Yasmin Jakarta bisa digunakannya model pembelajaran PAIKEM yang dimana model ini bisa memudahkan guru untuk menambah minat belajar siswa di dalam kelas. Lalu kami angkat dengan judul yaitu peningkatan minat belajar siswa pada pembelajaran tema 3 subtema 1 pada pembelajaran aneka benda di sekitarku dengan model PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada kelas 3 SDIT Yasmin tahun ajaran 2023-2024. Lalu selanjutnya yaitu latar belakang, yaitu pendekatan PAIKEM dipakai untuk memperbaiki atau menambah minat belajar pada siswa kelas 3 SD Islam Teladan Yasmin Jakarta. Selanjutnya ada pembatasan masalah yang dimana berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh oleh peneliti, maka batasan-batasan masalahnya adalah peningkatan minat belajar siswa pada tema 1 aneka benda di sekitarku dengan model pembelajaran PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, kelas 3 SDIT Yasmin Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Lalu ada identifikasi masalah. Bagaimanakah peningkatan minat belajar siswa pada pembelajaran tematik dengan model pembelajaran PAIKEM? Nah, selanjutnya ada solusi, yang mana untuk meningkatkan minat belajar pada siswa peneliti menggunakan model pembelajaran PAIKEM yang dimana guru bisa melakukan dengan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bersama peserta didik untuk bisa mewujudkan minat belajar peserta didik. Guru juga harus menguasai model pembelajaran tersebut supaya anak juga bisa ikut proses pembelajaran dengan baik di dalam kelas. Nah, selanjutnya yaitu ada bab 2. Bab 2 berisikan kajian pustaka, kerangka berpikir, dan yang terakhir hipotesis tindakan. Nah, yang pertama yaitu bab 2 ada kajian pustaka yang berisikan pengertian minat belajar. Minat belajar adalah kehendak atau keinginan hati yang dimiliki seseorang untuk melakukan kegiatan belajar yang datang pada diri sendiri tanpa dorongan dari siapapun. Lalu selanjutnya ada indikator minat belajar. Dan di sini ada 4 indikator minat belajar yang menambahkan ketertarikan pada minat belajar anak, yaitu yang pertama, perasaan senang, lalu yang kedua, ketertarikan siswa, lalu yang ketiga, perhatian siswa, lalu yang keempat ada keterlibatan atau partisipasi pada siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi minat belajar pada peserta didik, yaitu yang pertama
ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yaitu berisikan intelijensi, bakat, motivasi, dan sikap siswa. Lalu yang kedua ada faktor eksternal yang berisikan keadaan keluarga, guru pendidik, dan cara mendidik, dan lingkungan sosialnya. Lalu selanjutnya yaitu ada pengertian PAIKEM. Nah, di sini ada pembelajaran PAIKEM merupakan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Di sini tugas guru harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, PAIKEM juga memungkinkan siswa melakukan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan sikap, pemahaman, dan keterampilan sendiri dalam arti tidak semata-mata disuapi oleh guru. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada PAIKEM. Nah, dengan adanya kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ini, guru bisa mempertimbangkan dan merancang proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Hendaknya, guru bisa memanfaatkan media dan metode yang bervariasi dalam mengajar karena interaksi dalam proses pembelajaran akan berpacu dengan guru yang menerapkan model pembelajaran. Dengan itu, pembelajaran akan berjalan secara aktif, mental, dan aktif fisik atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu ada bab 2 kerangka berpikir. Nah, di sini ada kegiatan belajar tematik tanpa menggunakan model pembelajaran yang tepat dan dengan menggunakan model pembelajaran PAIKEM. Lalu yang pertama, tanpa menggunakan model pembelajaran yang tepat, yaitu mengakibatkan siswa pasif, siswa merasa bosan, siswa kurang fokus, pembelajaran membosankan, kelas tidak kondusif, dan konsentrasi menurun. Dan lalu ada kegiatan belajar tematik dengan menggunakan model pembelajaran PAIKEM, yaitu mengakibatkan siswa aktif, siswa semangat, siswa fokus, pembelajaran menyenangkan, kelas kondusif, dan konsentrasinya meningkat. Nah, di sini selanjutnya ada bab 2 hipotesis tindakan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Dengan menerapkan model pembelajaran PAIKEM, diduga dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa pada pembelajaran tematik pada siswa kelas 3 SD Islam Yasmin, Jakarta semester genap tahun ajaran 2023-2024. Nah, di sini ada bab 3 yaitu yang berisikan metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian, di mana untuk meningkatkan minat belajar pada pembelajaran tematik 3, subtema 1, aneka benda di sekitar dengan model PAIKEM pada kelas 3 SD Islam Teladan Yasmin. Lalu yang kedua ada tempat penelitiannya yang bertempatkan. Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Teladan Yasmin yang beralamatkan Jalan Raya Bogor KM 27, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dengan alasan bahwa rendahnya minat belajar pada siswa kelas 3, penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Lalu, di sini ada waktu penelitiannya. Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan berkaitan dengan proses belajar dan mengajar. Materi dan evaluasi ini mengacu pada kalender sekolah. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 tahun pembelajaran 2023-2024 selama 1 bulan yaitu Oktober 2023 hingga November 2023. Penelitian ini dilaksanakan di tengah semester 1 dengan alasan bahwa pada saat tersebut, pembelajaran telah berlangsung selama 3 bulan. Pastinya akan terlihat perkembangan yang terjadi pada siswa juga permasalahan yang ada pada saat itu. Selanjutnya, penelitian akan dilanjutkan di semester 2, bulan Mei setelah sidang seminar peneliti disetujui untuk dilanjutkan penelitiannya. Nah, di sini ada metode penelitian yang kami ambil, yaitu metodenya dengan menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas atau classroom action research, yaitu penelitian tindakan merupakan pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan yang terjadi di dalam kelas dan dilakukan secara bersamaan. Penelitian kolaborasi ini, pihak yang melakukan tindakan adalah guru itu sendiri, sedangkan yang melakukan pengamatan terhadap proses tindakannya yaitu peneliti. Melalui penelitian tindakan kelas, guru dapat mengembangkan berbagai macam metode pengajaran yang bervariasi sehingga kegiatan belajar menjadi tidak membosankan.
Lalu selanjutnya ada langkah-langkah penelitian, dan ini ada siklus penelitian tindakan kelas model Suharsini Arikunto. Nah, di sini ada dua siklus. Yang pertama ada siklus 1 dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Lalu ada yang siklus kedua, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, dan sebagai berikut. Nah, di sini ada teknik analisis data. Yang pertama ada menghitung rata-rata. Nah, di sini untuk menghitung rata-rata digunakan rumus seperti yang ada di slide ini untuk menentukan rata-rata nilai dengan cara jumlah peserta didik dibagi dengan jumlah seluruh nilai. Nah, di sini selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, menghitung hasil perseorangan. Nah, seorang siswa dapat dikatakan tuntas belajar jika telah mencapai skor 75% atau nilai 75, sesuai nilai kriteria ketuntasan minimal pada pelajaran tematik di SD Islam Teladan Yasmin, Jakarta Timur. Lalu yang kedua, ada menghitung ketuntasan belajar. Nah, di sini nih rumusnya ada pada slide berikut. Untuk menentukan nilai ketuntasan belajar kelas sial dengan cara jumlah peserta didik dibagi dengan jumlah peserta didik yang tuntas belajar dikalikan dengan 100%. Nah, di sini terakhir yaitu ada tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu adapun untuk menghitung atau memperoleh nilai angka dari angket dalam meningkatkan minat belajar peneliti menggunakan rumus seperti berikut, yaitu untuk menentukannya yaitu persentase frekuensi dibagi dengan banyaknya responden lalu dikalikan dengan 100%. Dan di sini ada tabel skala penilaian berisikan rentang skor dan kriteria. Yang pertama ada 81% sampai 100% yaitu kriterianya sangat baik, 61% sampai 80% yaitu kriterianya baik, 41% sampai 60% yaitu kriterianya cukup, 21% sampai 40% yaitu kriterianya kurang. Lalu ada 0% sampai 20% yaitu kriterianya sangat kurang. Baik, di sini sekian dari pemaparan penelitian kelompok kami, hasil penelitian kelompok kami. Semoga proposal kelompok kami dapat dipahami dan dimengerti oleh semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.